Selamat pagi teman-teman yang ada di kota Sukabumi. Saya tidak ada di mana, di Subang, Kampung Pakuan ya, tapi ini adalah Kampung Pangkalan. Kampung Pakuan dengan Kampung Pangkalan itu tidak jauh beda lah. Mimitina P, tungtungna N, begitu. Eh, ini sawah ya. Nah sebetulnya ini kalau ditata dengan baik ya atau dikelola ya bisa menghasilkan seperti Kampung Pakuan ya kalau ditata mah gitu. Cuman masalahnya memang ini ada infrastruktur apa ini kabel ya, terus tiang, termasuk itu tuh tower ya atau sutet ya, dan ya banyak dilalui oleh kendaraan lah. Ya, termasuk saya suka jalan sini ya. Nah ini bukan penghambat ya kalau kabel dan itu teh kalau ditata dengan baik mah misalnya disimpannya di bawah ya. Dan ini kan kebutuhan juga ya kabel, setrum, telepon, kemudian internet itu kan kebutuhan. Cuman penempatannya yang baik itu memang disimpan di bawah jadi supaya ketika kita memoto atau memvideo teh teka candaknya si kabel teh kan awan ya ketinggalina saya awan itu indah lah tidak estetis begitu. Saya ingin memoto pohon kelapa misalkan di atasnya ada kabelnya kemudian backgroundnya itu kabel juga ya. Memang demikian ciri utama kehidupan di zaman canggih ya, kebutuhan terhadap listrik, kemudian internet, daya disebut nate naon teh, kebutuhan terhadap sumber energi ini memang cukup tinggi teman-teman. Meskipun jauh sebelum zaman ini ya, nenek moyang kita tidak terlalu membutuhkan itu. Ya karena memang sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman ya. Nah, saya tidak akan membahas itu ya. Saya akan membahas sekolah masuk jam 6.30 saja. Eh ya kenapa KDM misalnya membuat suatu apa namanya regulasi ya. Sekolah SMA itu SLTA ya, masuk jam 6.30. Banyak memang yang setuju, ada juga yang tidak setuju ya. Ya kalau saya memandangnya begini ya, bahwa kebijakan pimpinan itu memang ditentukan atau bukan ditentukan tapi dilatar belakangi. Wah batana CF hilap acan dicasnya. Wah imat nyambung ya bangunna ya. Dilatar belakangi salah satunya oleh masa lalu siapa yang mengeluarkan kebijakan. Karena KDM dulu hidup di kampung ya. Dan saya mengalami ya apa yang dialami oleh KDM di tahun 90-an, 80 90 lah. Salah satunya saya itu sudah biasa ketika kecil, di saat kecil itu mengaji sudah bangun jam 3.30. Itu anak-anak di kampung itu sudah biasa ya ngaji subuh itu jam 3.30 dan tidak bobok lagi ya. Bangun jam 3.30 langsung ke masjid. Kemudian mandi di kulahnya, ngubah kulah atau lamun ngahod-hod mah tidak mandi ya begitu. Tak jadi bagi anak-anak kampung ya, bagi anak-anak kampung dulu itu tahun 80 mungkin sejak tahun 70-an ya, itu sudah biasa kita bangun jam 3.30 atau dalam istilah Sunda mah hudang janari ya. Kemudian kita apa namanya ngaji subuh pagi-pagi itu sudah biasa ya di kampung mah. Makanya kebijakan KDM itu memang dilatar belakangi oleh masa lalunya. Mungkin masa lalunya tidak jauh beda dengan kita atau anak-anak kampung yang suka bangun pagi
jam 3.30, kemudian ngaji ya ke masjid sampai jam 5.30 pengajian itu ya, setelah sholat subuh lah. Jadi lamanya waktu mengaji itu setelah subuh ya, biasanya jam 4.30 lah sampai jam 5.30 atau menjelang lamun cek bahasa Sunda mah wanci carangcang tihang. Nah itu hal biasa teman-teman ya bagi anak-anak di kampung bangun pagi, makanya Kang Deddy Mulyadi itu mengeluarkan kebijakan masuk sekolah jam 6.30. Dan itu jam 6.30 mah can sakumaha dibanding jam 3.30 ya. Cuman ada memang yang yang menolak kebijakan itu, biasanya itu ditolak oleh masyarakat sebagian ya, tidak seluruhnya. Masyarakat urban perkotaan yang memang bangun paginya itu biasanya jam 5 lah ya, jam 5 mungkin tidak ada waktu untuk siap-siap ya. Tetapi mau tidak mau yang namanya kebijakan pimpinan ya, yang namanya kebijakan kepala daerah ketika baik ya untuk menggugah semangat anak-anak, kemudian termasuk juga menggugah semangat orang tuanya, ya perlu diterapkan dan nantinya bakal biasa ya. Awalnya saja ya sekolah masuk jam 6.30 itu agak agak wahnya asal isuk-isuk ting cenanya. Hanya awalan saja, ketika kita sudah membiasakan bangun pagi kemudian masuk sekolah jam 6:30 itu akan menjadi biasa. Artinya kan tunjuk ya. Siap. Nah jadi kebiasaan akan menjadi biasa, artinya ya akan menjadi kebiasaan atau biasa ketika kita dibiasakan berangkat sekolah itu jam 6.30. Biasanya akan berangkatnya jam 6 ya. Jam 6 selama 30 menit dan saya akan melakukan sebuah penelitian sederhana. Apakah dengan penerapan kebijakan masuk sekolah jam 6.30 ini kemudian bisa mengurai kemacetan di titik-titik tertentu, yaitu di depan sekolah seperti SMA 1, kemudian Aliyah ya yang di Gunung Panjang, SMA 3 yang di Ciaul, kemudian di Jalan Bayangkara itu biasanya macet itu ya. Saya akan mencoba meneliti lah apakah dengan menerapkan aturan ini ada dampaknya terhadap kemacetan ya. Nah biasanya kalau ketika masuk sekolah normal jam 7 itu di jam setengah 7 sampai jam setengah 8 itu suka macet ya di titik-titik tertentu. Nah kita mesti menelitinya. Kemudian yang mesti kita teliti itu apakah dengan bangun atau dengan masuk sekolah jam 6.30 ini selama 6 bulan ya atau 1 tahun ada perubahan mental ya, atau sikap yang dialami atau yang terjadi pada anak-anak didik ya atau peserta didik. Nah itu masih diteliti teman-teman supaya bahwa aturan ataupun kebijakan masuk sekolah jam 6.30 ini betul-betul objektif ya. Jadi tidak dipengaruhi secara subjektif seperti yang saya katakan oleh masa lalu Kang Deddy ya, karena sebagai anak kampung bangunnya itu pasti sangat pagi ya, jam 3.30 lah. Kemudian mengaji jam 4.30 sampai jam 5.30 ya, setengah 6. Nah jadi sekali lagi bagi anak-anak kampung, apalagi saya dan teman-teman sekampung di Balandongan itu bangun pagi jam 3.30 sudah biasa ya. Kecuali malam itu ya, malam Jumat ya. Kalau malam Jumat kan kita itu diliburkan, jadi bangunnya bisa jam pas subuh lah, jam 4 lah atau jam
4.30 dulu itu. Nah, jadi teman-teman ya, kita jangan dulu langsung terlalu reaktif dalam menyikapi hal-hal yang dicetuskan oleh pimpinan atau kepala daerah, karena kita juga belum menelitinya dengan objektif. Ya, kita mesti melakukan penelitian secara objektif. Apakah kebijakan ini cukup bagus dan mesti dilanjutkan, atau misalkan kalau sudah ada penelitian dan hasilnya itu dipublikasikan bisa menjadi semacam rekomendasi ataupun semacam saran kepada KDM ya, apakah kebijakan sekolah jam 6.30 ini dilanjut atau tidak. Tapi kita mesti memiliki hasil penelitian yang otentik ya, jangan asal ya, maksud asal teh karena kita itu bangunnya selalu pagi selalu kesiangan, kemudian langsung wah yuk kebijakan terlalu mengada-ada misalnya, padahal memang kitanya yang selalu kesiangan ya, dan kita ingin untuk nama memuntahkan atau membuncahkan hasrat kita mengkritik kebijakan yang kita pandang terlalu pagi kita masuk sekolah, yaitu jam 6.30. Tidak demikian ya, kita mesti tetap objektif, apalagi kalau kita manusia yang tinggal di zaman ini ya, kita mesti tetap objektif, jangan langsung memvonis bahwa kebijakan itu tidak tepat. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa kebijakan KDM satu dilatar belakangi oleh masa lalu KDM juga ya. Kemudian bagi anak kampung sekali lagi saya katakan itu hal biasa ya. Bangun pagi jam 3.30 dulu ya, waktu kecil ngajinya ngaos itu kan di masjid setelah subuh, dan kita mesti bangun sebelum subuh ya. Lamun bangun pas subuh atau setelah subuh kita akan kesiangan ya. Kemudian biasanya aku bapak almarhum alim teh sok dikasih hukuman lah gitu ya. Hukuman itu bukan menyiksa, tetapi dikasih semacam kedisiplinan ya, supaya disiplin ya, ulah kasiangan wae ngaos teh gitu. Nah begitu ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Bukan saya mendukung sepenuhnya kebijakan, maksudnya mendukung dengan membabi buta ya, bukan ya. Kita itu mesti objektif lah dalam menilai sesuatu. Nah setelah kita meneliti apakah kebijakan KDM sekolah itu jam 6.30 kita sudah teliti dengan baik ya, muncul misalkan variabel dan lain sebagainya, barulah kita bisa menilai kebijakan ini. Namun selama misalkan dengan adanya kebijakan sekolah masuk jam 6.30 misalkan siswa teh jadi tanginasnya, naon anu lepat kan ya. Kemudian dengan adanya kebijakan ini anu asana bangun pagi nate jam misalkan jam 6 lebih ya, jam 6.30 jadi bangun jam 5 ya, ataupun bangun jam 4 lah setelah atau sebelum subuh, yaitu memang mesti dipertahankan gitu. Demikian teman-teman, koneksi lambat.